Sahabat pemirsa, kita sudah sama-sama mengetahui apa yang dikatakan obat tradisional. Jadi obat tradisional adalah bahan atau ramuan yang bisa berasal dari bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, atau bahan sarian atau garnik yang digunakan secara turun-temurun berdasarkan pengalaman. Nah, sesuai dengan perkembangan hari ini, dengan konsep kembali ke alam, maka perkembangan pemanfaatan obat yang berasal dari bahan-bahan alam atau obat tradisional ini juga semakin meningkat. Namun, kita tetap perlu berhati-hati karena berdasarkan perundang-undangan ada ketentuan-ketentuan terkait dengan komposisi dari bahan alam yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, obat tradisional dilarang menggunakan beberapa bahan berikut ini. Yang pertama, bahan kimia hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat. Yang kedua, narkotika atau psikotropika. Dan yang ketiga adalah hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu bahan kimia obat yang tidak diperbolehkan terkandung dalam sediaan obat tradisional. Nah, jadi jangan kemana-mana, simak sampai selesai agar kita sama-sama mengetahui apa saja bahan kimia obat yang bisa mungkin dicampurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ke dalam bahan atau obat-obat tradisional yang tentunya akan merugikan bagi konsumennya. Pertama, tentu kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan bahan kimia obat. Jadi, bahan kimia obat merupakan senyawa sintetis atau bisa juga disebut produk kimiawi yang umumnya digunakan pada pengobatan modern. Jadi, memang ini digunakan untuk obat-obat modern, bukan untuk digunakan untuk obat tradisional. Lalu apa saja yang termasuk bahan-bahan kimia obat yang sering dijumpai ketika dilakukan pemeriksaan secara mendadak atau inspeksi mendadak pada sediaan-sediaan obat tradisional? Yang pertama ada sildenafil sitrat, di mana ini sering dijumpai atau ditemukan pada produk obat tradisional penambah stamina pada pria. Kemudian ada dexamethasone, phenylbutazone, parastamol, yang ini sering dicampurkan atau dijumpai pada produk-produk obat tradisional untuk keluhan-keluhan pegelinu atau penyakit rematik. Dan yang ketiga, ada efedrin dan pseudoefedrin, yang ini juga ada dijumpai pada sediaan obat tradisional dengan klaim penggunaan yang tidak tepat untuk menyembuhkan dan mencegah penyakit COVID. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sildenafil. Jadi, sildenafil ini merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi masalah pada pria, yaitu disfungsi ereksi atau impotensi. Jadi, obat ini bekerja dengan cara meningkatkan aliran darah ke penis selama rangsangan seksual, sehingga dapat menyebabkan ereksi. Kemudian juga obat ini bisa juga digunakan untuk masalah-masalah hipertensi pulmonal atau tekanan darah di paru, di mana efeknya ini akan melemaskan pembuluh darah di paru sehingga tekanan pembuluh darah berkurang dan darah dapat mengalir dengan lancar. Nah, jadi sebenarnya sildenafil ini termasuk obat keras, artinya obat yang bisa diperoleh hanya dengan resep dokter saja. Nah, apa yang dapat terjadi kalau penggunaannya dilakukan tidak dengan sesuai indikasinya ataupun dicampur dengan obat-obat tradisional, tentunya akan ada efek-efek tambahan dari khasiat bahan obat tradisional itu sendiri ditambah dengan sildenafil. Jadi bisa timbul efek samping, bisa beresiko kelihatan dan kebakaran, nyeri dada, pusing, pembengkakan baik di mulut, bibir, dan wajah, bahkan dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Jadi bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, bahkan menyebabkan kematian.
tentu hal ini akan teramat sangat merugikan bagi konsumennya sendiri, ya. Nah, yang kedua, tadi ada kandungan dexamethasone, phenylbutazone, dan juga parastamol. Nah, kita lihat yang phenylbutazone ya. Nah, jadi phenylbutazone ini sebenarnya termasuk obat golongan antiinflamasi nonsteroid. Jadi obat anti radang ya, sahabat pemirsa. Nah, kalau dexamethasone juga efek antiinflamasi, tapi yang steroid. Nah, sedangkan yang untuk parastamol ini adalah obat anti nyeri dan juga penurun demam, tapi tidak ada efek antiinflamasinya. Nah, jadi terutama kenapa ini sering digunakan, disalahgunakan, dicampur dengan obat-obat tradisional untuk pegal linu, karena itu tadi untuk mengatasi nyerinya, ya. Dan juga ada yang untuk mengatasi masalah peradangan, karena radang juga bisa menimbulkan rasa nyeri. Nah, sekarang kita lihat yang phenylbutazone-nya. Tadi phenylbutazone ini adalah obat anti-inflamasi dan non-steroid, jadi memang digunakan untuk mengatasi nyeri dan peradangan pada rematik, penyakit asam urat, ataupun osteoartritis. Nah, jadi obat ini juga termasuk obat yang bisa diperoleh hanya dengan resep dokter saja, jadi dia termasuk obat keras. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, penggunaan obat ini ya bisa menyebabkan keluhan-keluhan atau efek yang tidak diinginkan, misalnya ada rasa sakit perut, kemudian bisa menyebabkan perut kembung, pusing, kantuk, lemas, dan juga diare atau konstipasi, dan juga heartburn. Jadi bisa masalah-masalah iritasi saluran cerna. Ya, kemudian untuk parastamolnya sendiri, ini efek yang tidak diinginkan, terutama kalau dosisnya berlebih bisa menyebabkan kerusakan di hati. Selanjutnya, yang untuk dexamethasone. Nah, kalau dexamethasone ini penggunaannya biasanya di awal-awal pasien merasa sangat enak, nafsu makan bertambah, berat badan bertambah, tapi lama-lama terjadi pertambahan atau penahanan cairan tubuh yang berlebihan, ya wajahnya bisa jadi sembab atau istilahnya disebut dengan moon face, ya. Jadi dexamethasone ini termasuk obat kortikosteroid, ya, yang efeknya tadi menghambat suatu pengeluaran zat kimia tertentu yang dapat memicu peradangan. Nah, dexamethasone ini juga ada efek menekan sistem imun tubuh, ya. Jadi atau disebut dengan imunosupresan atau penekan sistem kekebalan tubuh. Nah, oleh sebab itu, efek-efek yang tidak diinginkan bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan, tulang menjadi keropos atau osteoporosis, gangguan masalah hormon, ya, kemudian juga bisa menyebabkan masalah-masalah yang lain di saluran cerna, misalnya sakit perut, kemudian bisa juga menyebabkan sakit kepala dan juga sulit tidur. Nah, kemudian juga pada kulit ya bisa menyebabkan kulit yang menipis, luka yang sulit sembuh, atau mudah memar. Nah, terutama kalau penggunaannya secara terus-menerus seperti yang disampaikan di awal tadi, bisa terjadi pembengkakan baik pada tungkai, kemudian penumpukan lemak di punggung, yang berat badan naik, dan juga wajah.